See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all's when the sun comes shining through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai audit penggajian, akuisisi modal, kas, dan instrumen keuangan lainnya. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Intan Selenta Putri Halawa, teman saya Ayuning Sigaryono, Yoga Wisnu Satria Andika, dan Juan Junior Boymau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Terima kasih Intan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Siklus personalia dan penggajian dimulai dari rekrutmen pegawai dan pembayaran kompensasi kepada pegawai atas jasa yang diberikan dan pembayaran kepada pemerintah dan lembaga lainnya atas pajak penghasilan dan benefit lain yang terutang. Di dalamnya terdapat jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada gaji, lalu upah, bisa per jam, per hari, ataupun per unit pekerjaan. Lalu ada komisi, bonus, tunjangan, dan berbagai kesejahteraan atau benefit lainnya seperti asuransi kesehatan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dokumen dan catatan terkait dalam pengolahan transaksi personalia. Terdapat 4. Yang pertama, human resources. Di dalamnya terdapat otorisasi personil, lalu formulir otorisasi pengurangan, dan formulir otorisasi tarif. Yang kedua, ada timekeeping atau ketetapan waktu, yang di dalamnya ada kartu waktu hadir dan tiket waktu kerja. Yang ketiga, ada persiapan penggajian, yang di dalamnya juga terdapat daftar gaji dan upah, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, jurnal penggajian, file induk pendapatan karyawan, arsip pegawai, dan file induk data personil. Yang keempat, ada pembayaran gaji, yang di dalamnya ada rekening bank dan cek gaji dan upah karyawan, serta SPT. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, kita bisa memahami pengendalian internal lebih dahulu, lalu bisa menilai resiko pengendalian yang direncanakan, lalu menentukan luas pengujian pengendaliannya, dan yang terakhir, bisa merancang pengujian pengendalian serta substantif atas transaksi. Memahami pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, pengendalian kunci, yang di dalamnya ada pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan memadai, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan, dan terakhir pengecekan independen atas kinerja. Lalu, yang kedua, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Di dalamnya terdapat hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan, pengujian atas karyawan yang tidak ada, pengujian atas kecurangan waktu. Yang ketiga, ada formulir dan pembayaran PPh, yang di dalamnya juga terdapat penyiapan formulir pajak penggajian dan pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Selanjutnya, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat 5, yang pertama mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian, lalu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait. Lalu yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Lalu yang terakhir, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya, Intan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit aktivitas akuisisi modal dan arus terjadinya utang. Siklus akuisisi modal. Kas adalah akun penting dalam siklus karena perolehan dan pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari akuisisi modal dan siklus pembayaran kembali mempengaruhi bagaimana auditor memverifikasi akun dalam siklus tersebut. Akun-akun yang ada dalam siklus ini, pertama, wesel bayar.
kedua, utang hipotek, ketiga, utang obligasi, keempat, beban bunga, kelima, beban akrual, keenam, modal saham, ketujuh, kas di bank, kedelapan, laba ditahan, kesembilan, dividen, dan yang terakhir, utang dividen. Selanjutnya, wesel bayar. Tujuan dari audit wesel bayar adalah menentukan pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Proses audit wesel bayar: pertama, memahami pengendalian internal, kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, ketiga, prosedur analitis, dan yang terakhir, pengujian atas rincian saldo. Ekuitas. Pengujian verifikasi akun ekuitas pemilik untuk perusahaan meliputi 1. Modal saham biasa, 2. Tambahan modal dari kelebihan nilai, 3. Saldo laba dan dividen terkait. Tujuan dari audit ekuitas: pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Dan yang ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo atau kepemilikan dan nilai yang dapat direalisasikan tidak berlaku. Pengendalian penting dalam aktivitas ekuitas: pertama, otorisasi transaksi memadai atau penerbitan pembelian kembali pengumuman dividen. Dan yang terakhir, pencatatan dan pemisahan tugas yang memadai. Audit modal saham dan modal di setor. Auditor memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham, yaitu: pertama, seluruh transaksi modal saham yang ada telah dicatat, seperti kelengkapan bukti transaksi. Kedua, transaksi-transaksi saham yang dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat. Ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau keakuratan modal saham. Dan keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai atau penyajian dan pengungkapannya memadai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juan. Baik, yang berikut ini ada audit atas dividen. Tujuan-tujuan terpenting dari kontrol terhadap dividen termasuk yang berkaitan dengan hutang dividen adalah: yang pertama, dividen yang dicatat benar adanya; yang kedua, dividen yang ada seluruhnya telah dicatat; yang ketiga, dividen telah dicatat dengan benar; yang keempat, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah benar adanya; dan yang terakhir, hutang dividen telah dicatat dengan benar. Audit atas laba ditahan. Yang pertama, titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, atau meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang terakhir, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Berikut audit dalam komponen kas dan instrumen keuangan lainnya. Jenis-jenis akun kas dan instrumen keuangan. Kas yaitu aset lancar yang menarik dan banyak transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran terhadap kas. Oleh sebab itu,
harus ada pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap kas perusahaan. Yang pertama itu akun kas umum atau general kas account. Yang kedua akun imprest. Yang ketiga akun bank cabang. Yang keempat dana kas kecil imprest. Yang kelima equivalent kas. Dan yang terakhir instrumen keuangan. Metodologi untuk mengaudit kas akhir tahun. Yang pertama, mengidentifikasi rasio bisnis klien mempengaruhi kas. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dan yang keenam, pengujian desain rincian kas. Prosedur yang berorientasi kecurangan. Yang pertama, konfirmasi piutang. Yang kedua, pengujian untuk mendeteksi lapping. Lapping adalah menunda pencatatan penerimaan kas untuk digunakan pada kepentingan pribadi. Yang ketiga, mereview ayat jurnal buku besar untuk pos-pos tidak biasa. Yang keempat, membandingkan antara pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan selanjutnya. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dokumen pendukung piutang tak tertagih dan persetujuan serta retur penjualan dan pengurangan. Pengujian pengeluaran kas yang mengandung kecurangan. Yang pertama, memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Yang kedua, bukti kas. Yang ketiga, pengajuan transfer antar bank. Audit atas instrumen keuangan. Metodologi mengaudit instrumen keuangan akhir tahun. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kelima, merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Yang keenam, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.